namanya guru sejati itu adalah kejadian hari-hari di dunia di depan mata kita, itu adalah guru sejati. Karena kenapa dibilang guru sejati? Kita tidak minta sudah disuguhi, dan itu biarlah manusia yang melihat dan mendengar itu introspeksi diri. Kan selama ini penjelasan tidak tahu kon kliwon itu apa artinya, cuma gandeng pasaran gitu. Sebetulnya itu saudara kita sebenarnya, saudara-saudara kita. Kenapa saya orang wong Jawa iku arep ini dinane apa ta sok akad pon apa setuwagi, cuma digandeng nih ketemu piro. Iki wong Jawa semuanya perlu perhitungan, karena orang Jawa itu notabene pinter berhitung. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Makanya insya Allah niki. Kalau saya teman-teman yang datang kemari itu saya cuma minta 3 syarat. Syaratnya gampang. Nama, hari lahir, bukan tanggal lahir ya, hari lahir. Hari lahir. Dan umur. Dan apa Pak? Umur. Oh, umur. Umur itu cukup kepala lah, kepala 3, kepala 4, kepala 5, kita enggak ingin ke 37, 38, enggak ingin seperti itu. Karena kenapa? Tuhan, urusan dengan Tuhan itu bagaikan flash disk dan perangkat komputernya. Kalau flash disknya itu tanpa noise itu ibaratnya, tidak bermasalah, nanti akan muncul data yang sesuai dengan flash disk. Sama, kita berdoa juga sama. Itu kan urusan bulan Tuhan juga sama. Jadi apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi doa kita, kalau kita itu betul-betul suci tanpa ada noise di dalam hati sana, insya Allah juga sesuai dengan permintaan kita. Ini sebenarnya. Jadi sebetulnya kehidupan itu kembali lagi gampang dan simpel. Kalau kita sudah mampu berbuat baik kepada sesama, semuanya berangkat dari sana. Kalau ini sudah dijalankan dan kita mengerti kehidupan itu harus ada perantara, hidup itu nyaman kok Mas. Nyaman. Kalau dikata kurang, semua hidup itu pasti kurang. Makanya wong mati kan dipatok ben aja kurang. Gitu Mas. Nggih. Mbah, kados ingkang banyak dikatakan orang tentang guru sejati itu apa sebenarnya saudara kita sendiri itu, Mbah? Ngeten ya Mas. Guru sejati itu sebenarnya kita itu hari-hari dihadapkan ke guru sejati. Apa toh guru sejati itu? Guru sejati itu semuanya adalah kejadian yang hari-hari terjadi di depan mata kita. Itu adalah guru sejati karena kita tidak pernah meminta. Dan namanya yang sejati itu nggak ada diminta, jadi dia sudah hadir sendiri. Jadi namanya guru sejati itu adalah kejadian hari-hari di dunia di depan mata kita, itu adalah guru sejati. Karena kenapa dibilang guru sejati? Kita tidak minta sudah disuguhi, dan itu biarlah manusia yang melihat dan mendengar itu introspeksi diri. Itu namanya guru sejati. Jadi pengalaman itu Mbak ya? Jadi kejadian sehari-hari itu adalah guru sejati bagi umat yang masih hidup. Bahkan nyapo tolek ngene kayak kok dadi ning ngono, nyapo tolek wong munggah kaji kayak klambine enggak dijahit. Itu kan menyimpulkan bahwa kalian nanti kalau mati bajumu juga tidak dijahit. Kan ngoten ta sakjane. Simbol niku nggih pengeling-eling. Nggih pengeling-eling. Ngopo lek ngubar munggah kaji kae kok ngengge sing putih-putih kae. Ngopo ingatlah kalian bahwa kalau mati nanti akan dibungkus dengan kain kapan berwarna putih. Kon eling sakjane munggah kaji kon eling. Elingo kowe besok yo bakal dibuntel ngono kae sing tanpa dijahit. Kan ngoten to? Nggih. Si jelas ngoten niku. Wis iku gambarane ngoten lah, iku gambaran. Mbah, ini terkait dengan sedulur papat tadi Mbah Doyo, bahwa sedulur papat manusia itu kan yang timur itu namanya Legi. Yang selatan itu Paing, yang barat itu Pon, utara Wage. Apakah dari masing-masing sedulur
dan masing-masing nama tersebut itu punya tugas sendiri-sendiri, Mbak. Oh ada. Ada. Bisa dijelaskan? Karakternya juga ada Iya. sendiri-sendiri. Jadi tugasnya sendiri, karakternya sendiri. Jadi tugas daripada saudara kita yang di timur itu yang legi jenenge itu sebetulnya mengawal kita itu biar kita itu selalu tersenyum. Jadi menampilkan pis wajah itu enak dipandang kepada teman-teman lain. Itu tugasnya. Yang paling yang ada di Kidul itu paling. Tugasnya apa? Yang paling itu mengawal kita biar menjadi orang yang berwibawa. Dia jumlahnya paling banyak 9 dan warnanya merah. Jadi orang itu kalau sudah berwibawa ya orang akan memandang menjadi segan karena wah wis karena wis wajahnya sudah memerah dan lain sebagainya, wibawanya sudah besar. Untuk yang di Kulon pon jenenge ini sifat memahayu-hayu ning bawono ning gone ageman. Ning gone ageman. Nggih, nggih. Dadi ning gone ageman. Jadi untuk sedulur awake dhewe manggon ning kulon sing jenenge pon itu bertugas untuk menjaga ageman kita. Ben pantes disawang, meraati. Jadi lek awake dhewe iki ajane ndak pantes ya ora pantes kuwi. Ganti klambi. Nah, seperti kemau aku sudah menyiapkan dari awal. Saya harus pakai lobby. Ternyata setelah mau shoot saya tidak boleh pakai lobby. Karena kamu ki wong Jawa. Kontenmu ki Jawa. Jangan pakai lobby. Saya terus ganti pakai blangkon. Karena pakai blangkon ini adalah ciri khas budaya kita Jawa. Saya sudah diingatkan. Untuk yang wage Kang Mas, ini yang perlu kita betul sangat hati-hati. Karena yang wage ini sifatnya pemarah, Keras ya. keras. Jadi yang wage itu memang sifatnya diciptakan untuk keras. Lah wong lek ra nafsu piye? Nggih. Betul. Iya toh? Betul. Jadi orang itu harus punya nafsu. Jadi yang mengawal nafsu kita adalah saudara kita yang di utara, wage jenenge. Papat jumlahnya ndak akeh. Tapi papat ini memedeni Mas. Karena kenapa? Medeni. Kalau kita sampai tidak punya nafsu, kehidupan ini hancur Mas. Hancur. Jadi kita harus punya nafsu. Lah sing nang tengah ki jenenge kliwon, 8 cacai. Manggon ning luru-luru, ngesor luru, kiri kanan luru-luru. Kuwi sapa to? Sing jaga awake dhewe iki. Ben apa? Lakune ben bener, agemane ben bener, lelakone ben bener. Engko lek wis manunggal dadi siji, ya dadi dedeg piadeke awake dhewe ngene iki. Kuwi nang ijo wantahe seperti itu. Berarti pancer itu satu kesatuan dari Satu kesatuan. saudara itu tadi. Betul, satu kesatuan. Jadi lek carane basa mbiyen kae apa kae mutmainah sak piturute ya ta. Sajane gampang loh sebenarnya kehidupan itu daripada kita harfiahnya seperti itu kita terjemahkan langsung karena saiki tanggalannya nang pon kliwon. Kenapa kita nggak tahu pon kliwon apa artinya? Kan selama ini penjelasan nggak tahu pon kliwon itu apa artinya. Cuma gandeng pasaran gitu. Sebetulnya itu saudara kita sebenarnya. Saudara-saudara kita. Kenapa saya orang wong Jawa iku arep ngrabekne dinane apa ta sok akad pon apa setuwage gitu. Cuma digandeng nih ketemu piro. Ki wong Jawa. Semuanya perlu perhitungan. Karena orang Jawa itu notabene pinter berhitung. Sangat pinter berhitung. Wong Jawa itu berhitung 5 tambah 5 jadi selawe, Mas. Iya, orang Jawa saking pinternya berhitung. Itu. Jadi kita itu sebagai bangsa yang besar, mari jangan tergusur oleh waktu. Kita buat apa yang menjadi kebudayaan kita mendunia. Karena kenapa? Kita ingin dunia ini ayem tentrem ora eneng alangan opo-opo. Sing duwe paling dhuwur Jawa, Mas. Budaya Jawa. Saman delok wong-wong ngomong, "Oh, dasar ra Jawa." Berarti wong ra Jawa berarti wis ora bener iki. Wis mesti wuling ya wonge. Dasar orang Jawa ya pantesan. Makanya yang paling dhuwur itu tetap budaya Jawa.
Ati luhunge wong Jawa. Nyapa sekarang porak-poranda. Karena orang-orang lain khususnya itu iri. Dipun pecah belah. Ini dipecah belah, dengan cara dipecah belah akhirnya kita gampang dijajah dan lain sebagainya. Dipecah belah karena Ya, salah ngiri. satunya dari apa? Pembelokan, pemutusan sejarah. Oh nggih, karena sejarah itu kalau tidak diputus, jadi teman-teman kita Jawa khususnya itu nggak bisa akan pernah melupakan sejarah, karena orang Jawa itu tidak bisa melupakan sejarah Nggih. loh Mas. Nggih, pasti. Wes arep dipotong berbagai macam pakai pisau tajam. Suku Jawa itu tidak akan bisa melepaskan sejarah. Makanya sampai sekarang dan besok saya akan tetap mempertahankan budaya Jawa. Karena saya notabene hidup di tanah Jawa dan saya memang asli orang Jawa. Kapan lagi saya menghormati Jawa kalau tidak sekarang? Dan sekarang dan besok dan seterusnya. Aku berharap penjenengan semua itu hadir besar dan dia bisa mempublikasikan, anak cucu kita semuanya, penonton semuanya mengerti dengan pencerahan seperti ini. Ya podo-podo ndak rugi. Dalam artian nggih tujuannya anak cucu kita akan mengerti Jawa itu lebih tinggi dari segalanya. Mbah, ini tentang hakikat surga dan neraka, Mbah. Nggih. Apakah nanti menjadi tempat hunian manusia atau siksaan? Nggih. Orang Jawa memandangnya surga dan neraka itu seperti apa, Mbak Doyo? Nggih. Sebetulnya kalau saya pribadi, bukan orang yang di luar ya, mohon maaf yang di luar. Saya selalu mohon maaf di luar karena kalau di luar itu kan banyak tafsir-tafsir yang tidak sama dengan kita. Makanya saya selalu meminta maaf. Kalau saya, surga neraka itu adanya di dunia. Adanya di dunia. Makanya kembali lagi, kalau kita sudah berbuat baik, surga pasti akan menghampiri sampean. Kalau kita sudah berbuat sekali aja jahat, neraka sudah menghampiri kita. Karena sekali apa yang kita perbuat, itu semuanya tidak akan bisa ditutup oleh apapun dan kapanpun. Itu Mas, apalagi kita berbuat jelek sekali saja lah. Kita 1000 kali buat baik, sekali buat jelek, selesai sudah tertutup yang baik. Makanya surga dan neraka itu manggone neng gone dunia nyata. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita berbuat baik, pasti banyak orang yang memuji. Swargo, suarane rogone jenengan penak. Wah, wong kae lho penak wonge. Awean, Berarti kembali lagi ke diri kita pasti sendiri. kembali ke diri kita. Pasti. Jadi surga neraka di dalam diri kita sendiri. Ya pasti. Dan itu adanya di dunia ini. Nyapa kok saya bilang seperti itu? Kita tidak usah berandai-andai. Karena modal kita untuk kesana sang ini adalah berbuat baik kepada sesama. Urusan dengan Tuhan biarlah diri kita dengan Tuhan yang tahu. Nggak usah dipakai bacaan yang aneh-aneh. Toh di bacaan ini kan itu cuma syariat. Hakikatnya kan kita nggak tahu. Isinya juga nggak tahu. Makanya kalau kita mau merokok surya, tukulah rokok surya. Lek pengen rasane bukaan. Piye rasane bukaan? Sumeten rokokan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita itu mau belajar ngelmu itu angele lek wis ketemu, bukan lek rung ketemu, Mas. Oh, angele kalau Angele iki lek wis ketemu, ilmu itu angele wis ketemu. Nyapa kok angel wis ketemu diterjemahane iki kudu ngene, wah abot tebake. Angel lek nglakoni angel Mbah. Angel nglakoni iki angel. Dadi lek rung ketemu, rung ketemu ya aku gak ero nglakoni piye. Oh. Jadi ngilmu iku angele yen wis ketemu. Pomo ketemu katakanlah pengen aku ki cedhek karo sedulur papat. Lakone ya kudu ngene iki. Ya, ternyata angel ta ya. Nah, jadi angel iki yen wis ketemu. Ngilmu itu angel yen wis ketemu. Jadi surga neraka itu jelas adanya di dunia. Di dunia, Mbak. Di kehidupan kita. Coba jenengan katakanlah bacok wong di sana gitu. Suarane wong sak antero donya. Wong kae lu bacok neng kono, udah jelek selamanya. Nggak enek sih ngomong sama nabi, nggak ada. Itu sudah suarane tonggo-tonggo ora karu-karuan. Kayak elek dan itu akan diciding, Mas. Akan diciding. Makanya kalau kita itu ingin dihargai, kita harus menghargai. Harus menghargai. Harus. Jadi kuncinya kembali kehidupan adalah berbuat baik kepada sesama. Nggih, Mbah. Ngapunten, Mbah. Kula kok penasaran masalah nama sedulur papat tadi, Mbah. Nggih. Yang
apa istilahnya namanya legi, paing, pon. Nah itu bagaimana sejarahnya, Mbak? Sejarahnya begini. Karena kakang kawah adi-ari kakang barep adi punang lang getih mesti nenggone tanem neng jerone bumi. Masa kita hari-hari arep goleki neng jerone bumi kan nggak mungkin. Makanya dikiaskan dengan nama pon, kliwon, wage, paing. Itu dikiaskan ke sana. Cara memanggilnya ke sana, rupanya ke sana. Makanya hitungan sampai saat iki sing tinggi ora kakang kawah adi-ari, sing tinggi mesti pon kliwon. Karena kenapa? Itu perwakilan dan perwujudan daripada kakang kawah adi-ari, kakang barep adi punang getih lampu sering nopo ndasari bumi. Iki jelas. Jadi ini tidak pernah bisa dipisahkan nih Mas, nggak pernah. Kalau nanti sudah sampai ke titik sana, orang cuma kakang kawah adi-ari kakang barep adi mboten ejo wantahe neng ngene pon kliwon. Niku ejo wantahnya. Jadi terjadinya pon kliwon itu, makanya wong biyen iki mesti ngomong, awakmu kabeh ki le anake dina. Nggih napa mboten? Ya sampean dina Senin katakanlah, dina Rebo, dina Kamis. Ora ning dina zero ya ren. Dadi wong urip kabeh meng anake dina. Lah dina kuwi lek ning Jawa, karena ejo wantahe kakang kawah adi-ari kuwi ning gone pon kliwon. Dadi sangkepane mesti Senin pon, Selasa wage, Rebo kliwon. Makane lek arep jejodohan digandengne awakmu apa le akad pon, sita apa Senin legi, jumlahe pira, turah pira. Ya wong Jawa ki pinter. Turah siji berarti anake akeh, turah loro rezekine gedhe, turah telu cobane cilik, turah papat berarti cilokane gedhe. Itu kan unen-unene wong Jawa hitung-hitungane iki ngono kuwi. Kita nggak usah memaksa orang untuk percaya, tapi buktikan dulu kejadiannya sing iya ambil sing ora akeh sing endi kan begitu. Nggih. Niku pengejawantane seperti itu, Mas. Nggih, pengejawantane seperti itu. Lanjut Kang Mas. Ini terkait dengan hakikat hari kiamat Mas Doyo. Nggih. Kan dalam persepsi ajaran itu kan bahwa hari kiamat itu digambarkan tentang bagaimana bumi ini akan dihancurkan. Bagaimana orang Jawa memaknai tentang kiamat. Ngeten nih Mas. Kiamat itu adanya juga di dunia nyata. Apa toh kiamat? Kiamat dikiaskan dengan ringan dan berat. Kubro dan sugro ngeten nggih. Yang diartikan kiamat itu kan wis bubar. Kiamat itu bubar. Kiamat itu bubar. Pertama, setiap orang itu akan mengalami dua kiamat. Kiamat sing ringan jenenge wong semaput. Kan wis bar, kayak ling apa-apa. Kiamat sing ringan ku wong semaput. Bar wis enggak jiwit yo gak krasa dan lain sebagainya. Yang mboten sadar ya. Wong ora sadar. Wong semaput. Wong koma, wong semaput. Sing kiamat sing berat kubro, yo mati. Selesai. Hancur segala-galanya, putus segala-galanya. Ini artian dari kiamat. Kita nggak usah nunggu di sana. Ini dunia wis tuwek, kawin biyen ya wis tuwek. Iya. Dari dulu juga sudah tua. Jadi bagi saya pribadi kiamat itu ada dua. Yang satu ringan, yang satu berat. Yang ringan ki wong semaput atau wong koma. Yang berat itu adalah orang yang sudah meninggal. Jadi setiap orang dari waktu ke waktu itu akan mengalami kiamat. Orang sangat ngenteni besok-besok, kiamat itu hari-hari ada. Ini gue Mas. Orang hidup itu kan cokro menggilingan. Jadi mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Terus ada istilah, ada persepsi bahwa orang mati itu bagaimana bisa kembali kepadanya dengan sempurna. Padahal orang hidup itu kan cokro menggilingan. Bagaimana yang dimaksud dengan kembali kepadanya dan
kehidupan saat kita kembali kepadanya itu seperti apa Nggih. gitu loh. Nggih. Bisa dijelaskan Bang? Ngeten nggih. Sebetulnya wong sing meninggal semua sudah sempurna. Sudah sempurna. Semua sudah sempurna. Kalau tidak sempurna dia tidak meninggal. Hmm. Karena dia sudah meninggalkan segala sesuatunya. Dia tidak memikirkan kereta, pesawat, nggak memikirkan. Karena memang Sudah sudah lepas mati, dari sudah dunia. putus segalanya. Jadi semua yang mati itu adalah sempurna. Yang mati adalah jasadnya, raganya. Yang mati itu adalah raganya. Sukmanya itu akan tetap melayang-layang dan akan mencari kurungan yang baru. Makanya ojo kaget. Lek sok, lah kae lho anake kae lho kaya bae. Menitis ngoten Bang. Iya, karena namanya cokro manggilingan itu cara bahasa saat ini kan reinkarnasi, nggih, reinkarnasi. Dia akan selalu mencari kurungan yang baru, entah itu neng anaknya atau neng putune atau neng canggai. Makanya putune lurah suatu saat pasti ada yang jadi lurah, Iya, iya. pasti, Pasti Bang. pasti itu. Tinggal tunggu waktu, kapan waktu yang Tuhan izinkan dan dikehendaki. Karena sukma itu akan mencari raga yang pas untuk dia, yang pas untuk dia. Siapa yang menciptakan sukma? Tuhan. Jadi akan mencari. Jadi katakanlah seperti ini. Ada seorang presiden. Suatu saat anaknya pasti ada yang jadi presiden. Pasti itu. Nunggu waktu lagi. Tunggu waktu. Karena sukma itu akan jilmo nang sapa to sing kuat tak nggone. Dan rupanya ya hampir sama wis. Nggih, nggih. Loh, makanya aku kayak cetuk bocah kae kok. Aku cetuk neng kono gitu. Memang kita itu di dunia kan ada 7 ya. Ada 7 kembaran yang neng dunia iki, ada 7 kembaran. Ya, 7 kembaran. Jadi kita itu kaya tasruh neng Kediri kok, ora wong kae kok neng Galek. Kaya neh aku tahu kenal ya. Seperti itu. Jadi kembali Mas bahwa orang yang meninggal itu semua sudah sempurna. Sudah sempurna.